Berpuasa sesuai syariat Islam yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga. Secara biologis, ini adalah sebuah reset sistem besar-besaran yang memaksa tubuh beralih dari fase konsumsi ke fase pemulihan. Berikut adalah penelusuran mendalam mengenai apa yang terjadi di dalam sel dan organ tubuh manusia selama menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, fase penyerapan, yaitu 0-6 jam setelah sahur. Pada jam-jam awal, tubuh masih menggunakan energi dari makanan yang Anda konsumsi saat sahur, yaitu glukosa darah. Kadar gula darah meningkat dan pankreas melepaskan insulin untuk menyimpan energi ke dalam sel. Yang kedua, penyimpanan. Kelebihan glukosa disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen. Yang ketiga, kondisi mental. Anda biasanya masih merasa bertenaga dan fokus karena otak masih mendapat suplai energi yang melimpah. Fase yang kedua yaitu fase transisi. Penggunaan cadangan 6-12 jam. Setelah cadangan energi dari makanan habis, tubuh mulai mencari sumber alternatif, yaitu 1. Pemecahan glikogen. Hati mulai memecah glikogen menjadi glukosa untuk menjaga level gula darah tetap stabil. Yang kedua, konservasi energi. Laju metabolisme basal sedikit melambat untuk menghemat energi. Yang ketiga, efek fisik. Perut mulai terasa kosong dan Anda mungkin merasakan penurunan konsentrasi atau rasa kantuk ringan karena tubuh mulai beradaptasi. Fase yang ketiga yaitu fase detoksifikasi dan perbaikan sel, yaitu terjadi antara 12 jam ke atas. Inilah fase di mana keajaiban kesehatan puasa terjadi. Di Indonesia, durasi puasa biasanya mencapai 13-14 jam, yang artinya kita masuk ke gerbang fase ini setiap hari. Dalam fase ini ada autofagi atau sistem pembersihan otomatis. Salah satu penemuan paling revolusioner yang memenangkan Nobel Kesehatan 2016 adalah autofagi. Saat tubuh tidak menerima asupan nutrisi, sel-sel mulai memakan bagian tubuh mereka yang rusak. Protein tua dan komponen seluler yang tidak berfungsi lagi untuk diubah menjadi energi. Intinya, tubuh Anda sedang melakukan daur ulang internal untuk mencegah penyakit degeneratif dan penuaan dini. Peralihan ke pembakaran lemak. Karena cadangan glikogen hampir habis, tubuh mulai memecah jaringan lemak atau lipolisis untuk diubah menjadi energi. Ini adalah cara alami bagi tubuh untuk mengurangi kadar lemak jahat dan menurunkan berat badan secara sehat. Yang keempat, keuntungan hormonal dan organik. Selama berpuasa sesuai syariat, terjadi perubahan hormonal yang signifikan. Penurunan insulin. Sensitivitas insulin meningkat drastis. Ini sangat baik untuk mencegah risiko diabetes tipe 2. Yang kedua, lonjakan hormon pertumbuhan atau HGH. Saat puasa, kadar HGH meningkat secara signifikan. Hormon ini membantu pembakaran lemak, pembentukan otot, dan perbaikan jaringan tubuh. Yang ketiga, istirahat pencernaan. Lambung, usus, dan pankreas mendapatkan waktu istirahat yang jarang mereka dapatkan di luar bulan Ramadan. Ini membantu memperbaiki lapisan dinding usus dan menyeimbangkan mikrobioma atau bakteri baik. Yang kelima, dimensi psikologis dan
The Calm Brain. Puasa dalam Islam juga melibatkan pengendalian amarah dan menjaga lisan. Secara ilmiah, hal ini menurunkan kadar kortisol atau hormon stres. BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Puasa meningkatkan produksi protein BDNF di otak. Protein ini berfungsi seperti pupuk bagi neuron yang meningkatkan fungsi kognitif, memori, dan memberikan efek perlindungan terhadap penyakit seperti Alzheimer. Ketenangan mental. Kombinasi antara ketenangan spiritual dan stabilitas gula darah di akhir hari seringkali menghasilkan kejernihan pikiran yang lebih tajam. Tips agar proses ini optimal. Agar manfaat medis di atas tidak rusak, perhatikan dua hal krusial. Yang pertama, jangan balas dendam saat berbuka puasa. Mengkonsumsi gula berlebihan secara mendadak saat berbuka akan menyebabkan lonjakan insulin yang ekstrim, membuat tubuh cepat lelah dan menyimpan lemak kembali. Yang kedua, hidrasi cerdas. Gunakan rumus 242, yaitu 2 gelas saat berbuka, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas saat sahur, untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal selama proses detoksifikasi. Pada yang kurang beruntung, berbagi kebaikan, hati pun jadi senang.